Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya sedang bimbang tentang anak laki-laki saya. Yang pertama, karena sebentar lagi dia akan lulus SMP. Saya juga bapaknya ingin memasukkan dia di pondok. Tapi dia itu tipe anak yang tidak pede dan gak bisa dikasari atau dibentak. Dia itu serba tercukupi dan memang saya manjakan sekali. Maka itu Ustaz, bagaimana cara saya mengatasi kegelisahan saya sebagai ibu yang amat sangat takut tidak bisa tiap hari melihat dia kelak kalau beneran masuk pondok. Dan kira-kira saya pilih pondok mana, pondok Imam Bukhari, pondok Al-Irsyad, pondok Gontor, dan bagaimana kiat mengkondisikan anak saya sebelum masuk pondok pesantren. Jamaah, dia ini orang tua ingat mendidik anak itu. Tahu Nabi Yusuf alaihissalam. Para ulama menyimpulkan hikmah. Kenapa Nabi Yusuf harus dipisahkan dari orang tuanya? Mereka mengatakan kalau Nabi Yusuf tetap sama orang tuanya, dia tidak akan menjadi apa-apa. Dia hanya akan menjadi anak yang dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu Allah pisahkan Nabi Yusuf dari orang tua. Bayangkan Nabi Yusuf anak yang paling dimanja. Sehingga semua dimanja, sehingga kakak-kakaknya itu iri dengan Nabi Yusuf. Akhirnya apa yang terjadi? Dibuang Nabi Yusuf, dipisahkan dari orang tuanya, dibuang ke sumur, ya, kemudian dijual sebagai seorang budak, dibawa ke Mesir. Kemudian perjalanan hidup, ya, godaan dan tantangan, rintangan yang dilalui oleh Nabi Yusuf, sampai akhirnya Allah angkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Maka orang tua ketika mendidik anaknya dengan cara yang memanjakan, ya, akhirnya dia sendiri yang salah. Anaknya ini biar bergaul, anaknya ini suruh mandikan mobil, anaknya suruh nyapu, anaknya suruh nyuci, suruh dia melakukan hal-hal yang bermanfaat buat dia. Karena anak kita punya banyak waktu kosong dan memiliki banyak energi di dalam tubuhnya. Kalau waktu kosong dan energi itu tidak diarahkan kepada yang positif, maka dia akan sehat jempolnya saja. Nah, ana rasakan anak-anak, Masya Allah, di rumah itu istri ana punya HP, anak-anak itu hafal dengan passwordnya. Kalau ibunya sudah masak, itu HP ibunya rebutan mereka semua. Jadi yang sehat apa? Jempol. Maka tolong orang tua sekarang ini sebelum memasukkan anaknya ke pesantren, mulai dididik menjadi seorang lelaki. Anaknya tidak bisa dikasarin, mulai dikasarin. Saat nangis, iya, dia nangis sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, insya Allah masih nangis. Nah, tapi setelah itu mulai nih, dia akan tumbuh. Oh, masa aku harus nangis? Subhanallah, bapak ana cerita sama ana, Syafiq, ana lupa waktu kecil. Kata bapak ana, Syafiq, baba dulu ngomong sama kau, kadang-kala kau pulang dari main nangis karena berantem sama biasa anak-anak. Abang ngomong, kau tadi keluar rumah nangis nggak? Nggak, ya. Kau tidak boleh nangis, kau tidak boleh masuk rumah kecuali seperti kau keluar dari rumah tadi dalam kondisi tidak menangis. Ya, akhirnya kita di luar sampai nangisnya habis masuk rumah. Tapi anak-anak perlu dididik keras, ya, Ma. Sampai dikatakan wa qasari yazdajiru wa man yaku haziman falyaksu ahyanan ala man yarhamu. Sebagian orang itu keras kepada anak-anaknya karena kasih sayang. Kasih sayang. Maka barang siapa yang ingin menjadi orang yang tegas dan baik, hendaklah sekali-kali dia berbuat kasar kepada orang yang dia cintai. Maka ibu ini persiapkan anaknya makan. Terus terang di pesantren itu makannya sate tiap hari. Ini salah satu kelebihan pesantren. Dan di kampus kita juga sama. Katanya sayur tempe, sayur telur, sayur terong, pokoknya sate terus. Itu selalu yang dimakan sama mereka. Maka anaknya dipersiapkan untuk itu. Makan kadang-kala di meja makan kasih umumnya ikan laut aja. Biar dibiasakan anak, cuma ini yang ada, katakan ibu nggak masak, nah cuma itu. Oh nggak mau makan. Kadang-kala ibu ini mengikuti maunya anak
dan tidak menjadikan anak menurutin maunya orang tua. Akhirnya anak itu nggak bisa apa. Seorang ibu ngelihat anak makannya lama, akhirnya disuapin. Akhirnya nggak bisa makan dia. Biarin dia lama. Katakan ini kita mau berangkat. Jam sekian kita udah jalan. Kau selesaikan makan. Maka dia dibiasakan untuk mandiri. Karena di pesantren terus terang kita tidak bisa titip sama ustadz. Kenapa anak katakan tidak bisa titip sama ustadz? Bayangkan satu ustadz ngurus 20 anak. Ibu ngurus satu anak aja nggak sukses. Masa satu ustadz ngurusin 20 anak? Maka paling tidak ibunya berusaha untuk mendidik. Pesantren mana? Ya kalau anaknya kayak gini kayaknya harus pesantren yang dekat sama orang tuanya. Iya, kalau enggak ibunya bisa nangis-nangis setiap hari kata dia. Bahkan ada sebagian orang tua itu bikin rumah di sebelah pesantren anaknya. Karena dia tidak bisa berpisah dengan anaknya. Nah, alhamdulillah sudah selesai jemaah. Lanjut.